Ya, septic tank di depan rumah tentu tidak ada masalah ya secara garis besar. Kita tidak berbicara hitungan analisis yang akurat berdasarkan 9 pembagian ruang. Tetapi yang penting janganlah septic tank itu berada di depan pintu utama, karena pintu analoginya adalah mulut, masakan barang yang buangan berenergi negatif ada di mulut, toh nggak bagus. Nah memang cermin itu kalau dia dipasang di dalam ruangan, dia berfungsi untuk membuat luas kesan terhadap ruangan itu, toh. Ini bagus ya. Nah, tetapi kalau kemudian cermin itu dihadapkan ke pintu utama, ini menolak rezeki. Jangan. Di seberang itu ada bangunan. Kemudian di depannya ada cermin besar nih. Di bangunan seberang itu cerminnya ke arah kita. Memang kita menjadi jelek juga kan. Ya, segala hal yang jelek terpantulkan ke kita. Tentu kita akan menjadi gangguan, sedikit banyak menjadi terganggu, menjadi sepi gitu ya. Selamat malam sahabat Sonora, Jumat malam saya akan bersama dengan Bapak Kang Hokian malam hari ini sampai dengan jam 8 malam nanti dalam Feng Shui ya. Dan hari ini kita siaran sambil menikmati bacang gitu ya Pak Kang ya. Begitulah. Tapi sebelum itu juga kan, Gimana Pak Kang? izinkan kita ini mau mengucapkan dulu, walaupun telah berlalu beberapa hari. Ya. Ya, selamat hari lahir Pancasila. Oh ya. 1 Juni 2022. Ya. Sebagai rakyat Indonesia, kita bangga. Bangga. Bangga karena Pancasila merupakan pemersatu kita. Benar. Pemersatu suku, budaya, bahasa, dan agama. Ya. Gaungkan terus nilai-nilai keluhurannya itu dalam jiwa raga dan pengabdian kita semua. Tentunya demi persatuan dan kesatuan NKRI kita. Merdeka Pak Kang. Selamat hari lahir Pancasila. Ya. Bangkit bersama membangun peradaban dunia. Iya kan temanya itu kan Pak Kang? Begitulah. Betul kan? Kita harus bahu-membahu toh. Ya. Jangan biarkan kita selama ini tertinggal, dianggap sebagai negara yang terkebelakang. Kita harus berani maju dan maju menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Persis seperti lagunya Pak Kang ya. Ayo maju, maju. Nah, itu Ya. dia. Nah, barulah kita mau mengisinya dengan bacang. Nah, itu dia. Nah, kalau kita berbicara bacang juga kan, Mm-mm. orang selalu ingatnya Pe Chun, Iya. Pe Leong Chun, itu perahu naga itu. Nah, kita memang seneng ya nonton perahu naga, ya. Apalagi kalau nonton perahu naga sambil makan bacang, ya toh? Iya. Sepuasnya. Bahkan ini kan perayaan sudah berlangsung kurang lebih mulai 2500 tahun yang lalu nih. Ya, sejak dinasti Zhou. Dan tetapi sayangnya juga kan, sayangnya ini maknanya menjadi bias. Padahal bukan bersukacita seperti itulah yang kita inginkan, tetapi kita harus ya memperingati pengabdiannya Qian yang Menteri Negara Chu yang tersia-sia, tersingkirkan. Kita nggak mau cerita panjang lebar karena kita sudah beberapa tahun bercerita soal ini nih. Ya. Yang pada akhirnya dia nyemplung ke Sungai. sungai Nilo ya. Itu terjadinya pada tanggal 5 bulan ke-5 ya. Kita memang udah sering, tetapi satu hal yang kita harus sadari bahwa kita mau meluruskan kembali nih. Ya. Bahwa pada saat itu memang kita patut mengingat bahwa kita memang
harus selalu menjadi orang yang setia. Setia, kita harus mulai dari setia terhadap keluarga dahulu. Nah, kalau di dalam keluarga yang harus kita hormati siapa tuh? Orang tua dong, Pak. Orang tua. Nah, orang tua perayaannya kemarin kali ya, Hari Lansia Nasional. Oh, Pada hari Minggu 29 Mei 2022. Nah, ini juga bias juga kan. Ya, kalau tadi kita bias hanya menonton pecun, bacang, menikmatinya. Nah, ketika perayaan hari lansia, yang diingat anak-anak apa nih juga kan? Kirim bunga, kirim hadiah, iya, ya toh? iya. Nah, tetapi lupa kalau orang tua tuh yang penting dikirimi kasih sayang. Oh, ditengok. Ditengok dong, ya nggak? Ya cobalah kita sebagai anak nih, seharusnya melihat masa lalu. Setidak-tidaknya kita masih ingat deh waktu kecil kalau saudara kita bilang, ini mama gua loh, enggak itu mama gua kok, gitu. Begitu nggak juga kan? Iya, nggak terima, Pak. Nggak terima, pekebut. Ini mama gua, ini mama gua, ini papa gua, ini papa gua. Tapi giliran orang tua sudah uzur, lu aja ya yang tanggung jawab ya. Iya, iya. Lu yang nengokin deh, gua sibuk. Nah, ini jadi bias lagi nih perayaan kalau begitu, ya nggak? Makanya jadi orang harus berani untuk ingat-ingatan selalu, ya. Seperti juga kita mengingat Cien. Cien itu sudah 2500 tahun yang lalu. Orang tua kita masih di depan mata loh. Oh iya. Ya, jangan sampai nanti nggak ada baru merasa menyesal. Iya, iya. Ya, tapi bagi orang tua sendiri nih, bagi para lansia, termasuk saya kali ya. Ngaku dulu. Selamat Hari Lansia ya. Mudah-mudahan perayaan bacang ini pun ya mengukuhkan juga tali temali cinta ya, dari butiran-butiran beras yang menjadi satu. Ya, menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana dari 4 sudut bacang tadi juga kan menunjukkan ya, mewakili suatu rasa puas ya. Kita nggak boleh iri, baik itu terhadap orang lain, apalagi terhadap saudara sendiri, apalagi terjadi gontok-gontokan di depan orang tua, jangan. Kita harus bersyukur, merasa berkecukupan ya. Kalau kita nggak merasa begitu, orang tua sedih juga kan. Iya. Dan kita harus positive thinking, optimis dan percaya diri ya nggak? Cinta kasih. Kita harus membulatkan tekad kita seperti bulatan bacang untuk cinta kasih, hormat pada sesama, pada orang tua. Dan kalau kita bisa sesama dan pada orang tua, pasti kita cinta juga pada negara kita tercinta ini ya. Nah, selamat Hari Lansia, saya ulangi, ada satu syair lagu kalau nggak salah ya, ingat, lansia bukan hiasan yang tak berguna, bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Semoga semangat lansia berkobar tak terpadamkan. Nah, kepada yang memperingati Peh Leong Chun ya, memakan bacang ya, semoga warisan cinta kasih, kesetiaan dan kebijaksanaan para leluhur menjadikan kita pribadi yang lebih toleran, yang semakin kaya dengan empati dan simpati. Bukan begitu juga kan? Betul. Ya kan, banyak perayaan yang tentunya semoga membawa hal-hal baik ke depannya gitu. Betul ya, sayang orang tua ya, mengingat leluhur, sayang orang tua dan cinta pada negara. Betul. Oke. Kalau gitu kita jangan buang waktu lah. Sudah, mari. Kita lanjut ya. Kita lanjut, kita masuk ke YouTube kali ini. Iya, betul. Oke, saya mulai dari
sahabat setianya Sonora yang bertanya pada video tanya jawab 015 pantangan kamar mandi WC, namanya Alin Vlog. Dia bertanya, Pak Kang, kalau septic tank pas di area depan rumah, di samping kamar tidur bagaimana? Ya, septic tank di depan rumah tentu tidak ada masalah ya, secara garis besar. Kita tidak berbicara hitungan analisis yang akurat berdasarkan 9 pembagian ruang. Tetapi yang penting, janganlah septic tank itu berada di depan pintu utama. Kenapa juga kan? Karena mau masuk kotoran, Pak Kang? betul, karena pintu analoginya adalah mulut. Masakan barang yang buangan berenergi negatif ada di mulut, toh nggak bagus, baunya pasti tengik. Oke, di depan boleh tapi tidak di depan pintu utama. Betul, ada Ramli S. Ya. Pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi 1. Yang baik itu berapa jumlah pintu masuk rumah dari, apa benar jumlahnya yang baik itu ganjil? Kami tinggal di pedesaan, jadi rumah rata-rata besar. Berapa pintu rumah yang bagus juga kan? Jumlah pintu rumah? Iya. 1, Pak Kang. 1, yang baik itu berapa jumlah pintu rumah banyak ya, sesuai kebutuhan. Kalau cuma 1, masa cuma pintu, nanti kamarnya tidak ada pintu. Iya benar. Tetapi kalau kita berbicara, dia bilang rumah dia besar, ya tentunya semua pintu harus dikondisikan. Berapa jumlahnya, ganjil atau genap, terserah ya. Walaupun memang orang percaya kalau yang genap itu yin, yang ganjil yang. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Yin dan yang itu adalah kesepakatan. Yang penting adalah sesuai kebutuhan dan pada tempatnya gitu ya. Namun kalau kita berbicara pintu masuk ya, kalau pintu masuk itu pintu utama. Ya, bukan pintu pagar. Nah, kalau pintu rumah hanya boleh 1, nggak boleh lebih. Nah, pintu 1 ini boleh 1 daun boleh, 2 daun boleh gitu kan. Nah, boleh nggak ditambahin pintu lain di samping? Boleh, tapi kalau yang namanya pintu utama nggak boleh punya saingan dong. Iya. Ya, berarti ukurannya harus lebih besar. lebih kecil dong. Pintu saingannya. Pintu saingannya, ya kan? Jadi pintu saingannya lebih kecil, baik itu di samping, di belakang ataupun di mana ya. Jadi analoginya kembali lagi bahwa mulut cuma 1. Betul. Silakan mau bikin sirkulasi dari lubang hidung ya, ada jendela, ada pintu-pintu kecil, silakan gitu ya. Nah, ada BG. BG-nya selanjutnya boleh Pak Kang ya? Boleh. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Terima kasih yang masih bersama dengan Feng Shui malam hari ini. Saya Daniel Wibowo masih menemani Anda sampai dengan nanti jam 8 malam bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Dan kita terputus di BG, betul Pak Kang ya? Betul. Ya. BG pada video tip Feng Shui pintu utama.
kalau ada cermin di depan pintu utama, gimana cara menyiasatinya? Nah, itu satu ya, diingat dulu ya. Terus ada pertanyaan yang serupa diajukan oleh Sampurna Sampun pada video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi 1. Maaf Pak Bali hadir, ini dari Bali nih, sahabat setia ya. Mudah-mudahan Bali sudah ramai lagi dengan para turisnya. Nah, kalau resto dia bilang, di depannya pol ada kaca pengaruh bikin sepi dalam tanda tanya. Coba tolong dijawab dong. Kalau ada cermin di depan pintu utama, gimana cara menyiasatinya? Nah itu dia. Justru kita juga nggak jelas kenapa mesti disiasati gitu kan. Harus di penanya ini lain kali ditulis ya kenapa gitu. Seperti ini juga kalau resto di depannya pol ada kaca tuh di depannya, di depan tuh di seberang atau di badannya sendiri atau di bagian dalam ruang makannya menghadap ke depan. Ini kan rancu toh. Nah memang cermin itu kalau dia dipasang di dalam ruangan, dia berfungsi untuk membuat luas kesan terhadap ruangan itu toh. Ini bagus ya. Nah tetapi kalau kemudian cermin itu dihadapkan ke pintu utama, ini menolak rezeki, jangan. Nah kemudian kalau ada deraan dari sudut-sudut lancip dari bangunan di seberang rumah ya, dari depan tempat usaha, kemudian ada tiang, ada pohon, kita tentu mau menangkalnya dengan memasang cermin di atas pintu utama kita. Sekarang cermin yang seperti apa yang harus disiasati gitu loh. Ya. Nah, kalau ada cermin itu ya, kalau ada cermin di depan pintu utama, gimana cara mensiasatinya? Nah, sekarang di depan pintu utama, kadang-kadang orang berasumsi begini, seperti saya pernah mengisi acara, saya ingat Tempo dulu di Metro TV juga kan. Ada bapak-bapak bertanya gini, saya bilang, Bapak punya pintu utama, Bapak bukanya keluar ya, keluar bangunan ya. Enggak Pak, pintu saya bukanya ke dalam. Enggak, pintu Bapak tuh bukannya keluar. Tidak Pak, bukannya ke dalam. Bapak ada di mana berdirinya, saya tanya. Saya di luar rumah Pak, saya tarik itu keluar Pak, ke dalam saya Pak, dia bilang. Capek kan gitu. Nah, kalau ini di depan pintu, dan jangan-jangan dia di luar, dia menghadap ada di depan pintu tuh di dalam ruangan. Ya, nah ini kalau begitu tinggal ditutup saja, jangan sampai menghadap ke pintu utama. Nah, tapi kalau ada cermin di depan bangunan di luar, misalnya di depan resto ya, di seberang tuh ada bangunan, kemudian di depannya ada cermin besar nih, di bangunan seberang itu cerminnya ke arah kita. Memang kita menjadi jelek juga kan ya, segala hal yang jelek terpantulkan ke kita, tentu kita akan menjadi gangguan sedikit banyak, menjadi terganggu, menjadi sepi gitu ya. Nah ini kita harus tangkal betul gitu ya. Tetapi andai kata cermin itu dipasang di pintu utama kita, di atasnya itu kita menangkal. Nah ini yang perlu kita pasang untuk menangkal cermin yang dari seberang tadi. Tetapi kalau ini kan rancu nih kan. Nah kalau resto itu di depannya pol kaca, maksudnya dinding kaca yang mengarah ke depan, ya ini nggak ada masalah ya, kecuali kaca itu kaca cermin. Nah, kalau itu kaca cermin, orang nggak bisa lihat ke dalam. Ini resto apa bukan ya? Jangan-jangan orang lewat cuma mau numpang aja. Ya, jadi kalau kaca itu betul ada di depan rumah, tolong kita pasang kaca di atas pintu utama kita hadapkan ke depan. Kalau pol daripada
dinding resto itu adalah cermin ke depan, ini yang nggak bagus. Kalau kaca aja nggak masalah. Dan kalau kaca itu ada di dalam bangunan menghadap ke pintu utama, tolong kaca itu dipindahkan atau ditutupi sesuatu. Oke? Ya. Paham ya? Paham. Kita maju. Ada Johan Agali. Hai Johan, selamat malam. Ya, pada video tanya jawab 015 pantangan kamar mandi WC. Ya. Selamat siang, Pak Kang, izin tanya. Kamar mandi saya ada di tengah rumah. Kalau saya pindahkan ke garasi bagaimana, Pak? Boleh nggak juragan? Boleh. Bagus dong. Malah bagus juragan, karena di tengah rumah tidak boleh, di bagian sentral rumah tidak boleh ada WC. Yang penting waktu ngebongkarnya itu dan membuatnya lagi di garasi haruslah pada tahun dan tanggal yang selaras dengan kepala keluarga, ya. Nggak boleh ketika kepala keluarga sedang ciong, ya. Nah, jadi kalau untuk tanggal selaras bisa menyimak pada kalender Imlek 2573. Terakhir ada VX Reason apa? V Reason Z. Susah namanya ya. Susah. Pada video kekeliruan feng shui pintu, dapur, level lantai, tangga. Ya. Pak Akyan dia bilang, kalau pintu kamar tidur utama menghadap pintu belakang boleh enggak? Ukuran pintu kamar utamanya masih lebih besar ketimbang ukuran pintu belakang. Terbayang nggak juga kan? Enggak, Pak Kang. Ini dia punya pintu kamar tidur nih, kamar tidur utama. Pintunya itu menghadap ke pintu belakang rumah dia sendiri. Dan pintunya itu, pintu kamar tidurnya itu lebih besar daripada pintu belakang. Ya, kan memang harus pintu belakang lebih kecil. Ya. Nah, sekarang boleh nggak pertanyaannya itu? Nah, jawabannya, pintu ruang tidur boleh saja saling berhadapan kalau sesama pintu ruang tidur. Ya, asal posisinya saling simetris, tidak boleh berpotongan. Itu sudah sering kali kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Sonora Juragan Hoki semua, ya. Nah, yang nggak boleh kalau pintu ruang tidur utama itu berhadapan langsung dengan pintu utama juga. Pintu belakang nggak boleh. Nah, sekarang dia bilang kan ukurannya lebih besar, nggak apa-apa dong. Yang itu lebih kecil, justru itu makin jelek. Kenapa? Karena seolah-olah pintu belakang tadi terperangkap oleh pintu ruang tidur utamanya. Jadi dia kan lebih besar nih, yang pintu belakangnya lebih kecil. Nah, kusen daripada pintu belakang itu kan satu tonjolan kan? Itu akan menyerang ke pintu ke lubang pintu kamar tidur utama, toh? Oh iya. Iya, jadi keliru di situ. Ini bagaimana penyiasatannya? Boleh dengan cara bikin penjekat di antaranya kalau posisinya cukup luas. Tapi yang terbaik adalah kalau dibongkar, ya. Kadang-kadang orang selalu bertanya juga kan, kalau dibongkar tuh beginilah begitulah gitu ya. Ya memang butuh pengorbanan ya, biaya paling enggak ada lah. Tapi kan kita tujuannya untuk lebih baik gitu juga kan. Yes. Ya, nah kalau bisa ukuran pintu itu kosong kusennya berdasarkan meteran feng shui. Baiklah. Kita juga lagi, Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat sonora, Feng Shui malam hari ini masih bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Mari kita lanjutkan Pak Kang. Oke dong. Giliran saya sekarang. Sip. Mari kita bacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp malam hari ini di 0812 112 9200. Selamat malam untuk Frediansyah, Frediansyah. Panta Romeo Echo, Delta India Alpha, Nancy Sierra, Yankee Alpha Hotel. Oke. Betul ya, Frediansyah, tanggal 31. Tanggal 31 Bulan 10 bulan 10 tahun 84. tahun 84 Jamnya 3:15 pagi. 3:15 pagi. Ya, ini bertanya tentang karir dan kesehatan. Saat ini bekerja sebagai perawat lansia. Kemudian apakah perlu dibantu dengan warna tertentu? Sebagai perawat lansia termasuk cocok. Iya, jadi kalau bekerja sebagai perawat ya atau menjadi dokter ya itu memang bidangnya sebetulnya gitu ya. Ya, jadi lanjutkan saja. Kalau satu ketika mau berbisnis, tentu bidang bisnis berunsur air yang sangat menjanjikan. Yang kedua bidang logam, yang ketiga tanah dan air. Ada lagi beberapa yang cocok tetapi perkembangannya sangat lambat gitu ya. Nah, untuk itu, untuk berbisnis dan demi kemajuan ya, bagi Frediansyah yang penting jangan mudah tersinggung. Jangan tiba-tiba ngelamun di tengah pekerjaan gitu ya. Kalau ada satu ya, inovasi, ya dicatat, jangan terlalu tenggelam di dalam lamunan untuk kemudian dipikirkan ketika tidak sedang bekerja tentunya ya. Nah, kalau melamun di tengah pekerjaan, apalagi mengingat tugasnya adalah merawat lansia, yang dikhawatirkan bukan konditenya aja jelek, tapi bisa membahayakan orang lain ya. Nah, untuk itu tentu semangat perlu ditingkatkan dan ambisi juga. Nah, oleh sebab itu saya minta tolong Frediansyah untuk tidak lagi memakai baju kegemarannya yang warna gelap-gelap itu ya, walaupun di luar tugas gitu ya. Kalau tugas mungkin karena sebagai pengurus lansia, mestinya kan kalau pakaiannya nurse itu ya, itu pakaiannya walaupun pria mungkin harusnya putih-putih kan. Nah, kalau memang putih, oke. Yang bagus memang sering memakai baju warna putih yang ada merahnya. Tapi kalau baju bebas, tentu yang kita harapkan Frediansyah tidak lagi memakai baju warna yang gelap-gelap, terutama hitam, ya, abu-abu dan biru. Oke. Kesehatan Pak? Kesehatan, jaga bagian jantung ya. Nomor 1, kedua adalah paru ya. Tulang-tulang gampang masuk angin ya, makan gorengan gampang kena gangguan radang, dan gangguan pada lambung walaupun kecil ya tentu harus dijaga ya, walaupun memang gangguan tersebut tidak berat. Yang berat itu kita khawatir di jangka panjang itu adalah jantung, karena juga Frediansyah ini gemar sekali mengkonsumsi makanan yang asin-asin. Baiklah, itu yang perlu dijaga. Semoga menjawab Frediansyah. Saya lanjutkan dengan Yohanes Winata, Pak. Yohanes Winata, Yankee Oscar Hotel Alpha Nancy Echo Sierra. Winatanya Washington India Nancy Alpha Tango Alpha. Oke. Tanggal 4 Tanggal 4 bulan 2 tahun 86. Tanggal 4 bulan 2 tahun 86. Jamnya 9:30 pagi. 9:30 pagi. Ya, pertanyaannya tentang kedudukan, arah rumah dan juga pekerjaan.
Kedudukan apa nih? Kalau kedudukan besok 2024 jangan tanya di begini dong. Aduh, sampai ketolak Bu. Kedudukan dan arah rumahnya dan pekerjaannya. Oh gitu. Harus jelas kedudukan apa. Aduh. Kalau posisi kedudukan rumah sebaiknya menghadap ke timur atau ke timur laut gitu ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya apa? Timur-timur laut pekerjaan Pak. Pekerjaan yang cocok yang berunsur air dominan. Oke. Begitu Yohanes Winata. Saya teruskan dengan selamat malam untuk IB Alpha Yankee Bravo India Echo. Ini wanita Pak kan? Oh wanita ya. Ya. IB wanita, tanggal lahirnya tanggal 7 Tanggal 7. bulan Maret Iya. 3 Tahun tahun 83. 7383. Jamnya 5:04 pagi. Oke. Ini pencari nafkah di keluarganya. Mm-mm. Halo Pak Kang, salam hormat, terima kasih atas saran-sarannya. Selama ini melihat dari YouTube sangat bermanfaat, begitu katanya. Thank you. Nah, ini yang ditanyakan adalah rumah saya menghadap selatan 180 derajat. Kemudian pertanyaannya mau bisnis, tapi bisnisnya apa yang cocok? Sekarang masih bekerja di perusahaan broker asuransi, bagian kepala keuangan. Ya, jadi pertanyaannya tadi arah rumah, pekerjaan dan juga handicapnya apa Pak? Oke. Jadi kalau saya mulai aja dari bidang bisnisnya. Ya. Bidang bisnisnya di bidang asuransi. Ya apa itu juga di bidang keuangan, karena kalau di bidang keuangan mungkin bukan di salesnya ya, bukan di marketingnya. Nah baik itu di marketing maupun di keuangan tentu lumayan gitu ya. Perkembangannya kelihatan jelas. Jadi rumahnya yang menghadap ke selatan tidak dibilang tidak cocok, tetapi kurang cocok. Tetapi karena dia itu IB itu sebagai karyawan, tentu ketidakcocokan tadi nggak kentara ya, ketimbang dia sebagai pengusaha. Namun tentu saja IB ini sebetulnya punya kemampuan berusaha. Nah kalau mau berusaha silakan di bidang yang sama, atau yang terbaik kalau di bidang berunsur air dominan atau logam dominan. Lihat di buku ya. Di sana banyak pilihannya. Nah, kemudian carilah rumah yang menghadap ke barat daya atau ke timur ya. Nah, kemudian itu sudah semua, apalagi yang ditanyakan? Handicapnya mana? Handicapnya gampang tersinggung, kurang disiplin, dan ambisinya lemah. Sehingga walaupun IB itu punya kemampuan memimpin perusahaan, dia pikir ngapain sih hebat-hebat gitu. Walaupun mungkin kalau ditanya siapa sih yang nggak mau maju, semua orang kan mau sukses, mau kaya gitu ya. Tetapi sukses atau kaya perlu tekad dong ya. Nah tekad untuk itulah yang tidak dimiliki oleh IB yang harus dibentuk. Nah memang memakai baju warna putih dan tidak lagi memakai baju warna hitam, biru, abu-abu bisa membantu, tapi memang lambat gitu ya. Nanti kalau IB memang sudah memutuskan untuk misalnya berbisnis, silakan tanya lagi ya. Kalau sudah berusaha, kalau untuk memaju step berikutnya kita perlu satu cara lain untuk dia menguatkan tekadnya tadi itu. Toh di tahun ini pun yang bersio babi kan lagi ciong, harus jaga diri, hati-hati. Siap. Begitu IB ya, silakan untuk bergabung kembali sahabat Sonora yang sudah mengirimkannya. Jangan lupa silakan sertakan nama, tanggal lahir dan jam lahirnya. Ya, silakan sertakan nama, tanggal lahir dan jam lahirnya ya, untuk Anda yang ingin langsung berkonsultasi dengan Bapak Kang Hongkian malam hari ini. Kita jeda sebentar.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sesi yang terakhir, sahabat Sonora. Mari kita teruskan, Pak Kang. Iya, tapi saya mau bertanya dulu. Barusan saya ditanya dari manajemen FSA, ada yang banyak dia bilang yang bertanya. Saya sudah berulang kali kirim WA ke 0812-112-9200 gitu ya. Berkali-kali, nggak mengapa belum dibacakan, tetapi pertanyaannya, apakah setiap Jumat kami harus kirimkan lagi atau nggak usah ya katanya? Setiap Jumat dikirimkan lagi, karena kan setiap hari jumlah WhatsApp yang masuk ke Sonora sangat banyak, jadi kalau seminggu pasti sudah tenggelam. Setiap Jumat silahkan kirimkan lagi di setiap programnya, lengkap dengan jam lahirnya. Beberapa yang bertanya juga gitu, Pak Kang. Oh begitu. Jam lahirnya nggak tahu gimana gitu. Oh iya. Jadi kita tegaskan Ya. bahwa setiap Jumat sebaiknya dikirim ulang kembali ya. Dikhawatirkan pertanyaan itu sudah tenggelam oleh pertanyaan dari penanya yang lain. Dan program-program lainnya. Oh, Karena kan begitu. setiap hari programnya berganti dan bertambah. Baik. Gitu. Jadi Sip. silakan kirimkan setiap programnya Jumat jam 7 sampai dengan jam 8. Begitu. Sip. Siap. Kita teruskan sekarang. Oke dong. Baiklah, kita teruskan bersama dengan Cornelius ya. Charlie Oscar Romeo, Nancy Eko, 55 India Ultra Sierra. Oke, ini laki perempuan. Laki-laki, Cornelius. Oke, Cornelius. Tanggal 2 Pak kan? Tanggal 2 Bulan 9 bulan 9 tahun 2003. 2003 Jamnya 9.35. 935. Betul. Oke. Ini elemen apa yang dominan, mau merintis jualan bakmi, apakah cocok? Atau kalau nggak cocok, usaha apa sebaiknya ya? Dan juga, waduh komplit nih, warna sebaiknya ada rumah handicap belah. Itu pertanyaan komplit. Kita mulai dari elemennya Pak Kang. Elemen, jadi kalau kita bicara elemen, Cornel ini disebutnya kambing air karena lahir pada tahun air. Oke. Dan pada tanggal Imlek tanggal 6 bulan ke-8 tahun 2554. Nah, seringkali orang berpatokan hanya kepada kambing air tadi. Ya. Padahal belum tentu kambing air itu merupakan unsur yang paling dominan pada diri seseorang. Begitu juga pada Cornelius. Ternyata yang paling dominan adalah api. Ya, jadi nggak heran kalau Cornelius misalnya rajin ya. Orang air itu seringkali diasumsikan agak malas gitu ya. Padahal belum tentu, kan kita harus lihat komposisinya ya. Cornelius tidak, karena dia apinya lebih besar justru ketimbang airnya. Itu yang dominannya. Kemudian yang mau diketahui lagi? Mau berintis jualan bakmi Pak Kang, cocok apa enggak? Kalau bakmi mentah yang yang oleh Cornel dibuat kemudian disuplai ke tukang-tukang bakmi, itu mungkin lebih laku gitu ya. Karena kalau untuk memasak masakan Chinese food ya, karena bakmi itu kepada Chinese food ya, itu nggak cocok, kecuali mungkin kalau spaghetti ya, itu karena spaghetti kan dia nggak api gede, dia api kecil dan juga nggak berkuah gitu ya.
Nah, jadi kalau makanan Eropa itu lebih cocok untuk Cornelius misalnya, ya. Ini secara umum unsur apa sih Pak? Apa? Untuk usahanya secara umum dan Kalau fokusnya adalah kalau api besar, bakmi itu api besar, ya. Coba aja kita lihat tuh gentongnya aja gede kan kalau tukang bakmi. Oke, benar. Nah, jadi kalau kemudian Cornelius ingin memilihnya, kan banyak nih pilihan. Mendingan buka aja yang di buku yang cocok tuh yang berunsur kayu dominan atau logam dominan. Oh. Ada yang cocok, misalnya campuran api logam, tapi kemajuannya agak lambat sih. Iya. Kemudian hadap rumah hadap rumah ke timur. ke timur. Baik. Perlu menggunakan warna tertentu? Nggak terlalu, ya. Nggak terlalu. Oke, kok Cornelius tuh oke. Dan kalau Cornelius tadi bisa betul-betul memilih bidang yang cocok dan rumah yang cocok, itu aja udah bikin dia kemajuannya akan kelihatan nyata kok. Oke. Ya, nggak akan banyak mengalami rintangan. Ada handicap yang perlu diwaspadai kan? Paling disiplinnya aja tingkatkan sedikit, gitu ya. Oke. Baiklah. Saya teruskan satu terakhir ini ada Qiuming Pak kan? Tulisannya Tenggu Juliet Oscar Eko, Hati Mama India Nancy Golf. oke. Laki. Laki-laki. Oke. Tanggal 19 Tanggal 19 bulan 6 bulan 6 tahun 59 tahun 59 jam 10 pagi. jam 10 pagi. Ya, rumah menghadap selatan, cocok nggak Pak? Enggak. Sebaiknya menghadap ke Sebaiknya menghadap sama seperti Cornelius ya. tadi ke timur ya. Betul, atau ke timur laut. Timur laut. Iya. Usaha yang cocok Pak? Yang cocok sebetulnya banyak pilihan. Kayu, api, logam dominan atau banyak. campuran daripada ketiganya banyak sekali. Ya cuma satu hal. Qiuming ini harus punya ketegasan dalam hal berprinsip. Jangan gampang percaya sama ocehan orang ya. Ya karena dia sekarang ini mestinya satu orang yang sangat berhasil. Tetapi kalau di rumahnya menghadap ke selatan dan tinggal di situ sudah lama, saya khawatir ya setelah banyak uang ada musibah yang tentu saja membuang uang itu gitu ya. Nah, jadi harus rumah yang cocok supaya kemajuannya kelihatan jelas. Tapi jangan tahun ini loh ya, tahun ini Sio Babi lagi ciong. Baiklah. Kesehatan ada yang perlu diwaspadai Pak? Jaga liver, ya itu aja yang paling harus dijaga, liver, empedu, mata. Siap. Sudah semuanya? Masih banyak yang belum terjawab. Mohon bersabar. Silakan bergabung kembali besok Jumat depan, sahabat Sonora. Pak, terima kasih buat waktunya. Sama-sama juga Gan Daniel, sukses selalu dan selamat malam. Saya Daniel Wibowo, sahabat Sonora. Selamat malam dan sampai jumpa.